Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, semoga anak-anak sekalian walaupun di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa akan Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kan anak hari ini kita akan belajar mengenai organisasi pemerintahan desa dan juga kecamatan. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu tahu nanti siapa yang masuk dan siapa yang tidak mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya, apa semuanya masuk? Oke, berarti sudah lengkap ya 25 siswa ya, di partisipan juga sudah ada 26 dengan Ibu berarti ya 26. Baiklah, kita akan langsung memasuki pada kegiatan inti pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mempunyai gambar ya. Di sini ada gambar tentang struktur organisasi kecamatan, kemudian ada struktur organisasi pemerintahan desa, dan juga satu lagi ya, ada struktur pemerintahan kelurahan. Ya, jadi pokok bahasan kita hari ini adalah tentang organisasi pemerintahan desa, kelurahan, dan juga kecamatan. Ya, dari anak-anak, siapa yang tahu pemerintahan desa itu apa, pemerintahan kecamatan itu apa, pemerintahan kelurahan itu apa, ada yang tahu? Ya, oke, Mbak Sinta, coba jelaskan. Ya, benar sekali. Jadi, pemerintahan desa itu merupakan pemerintah atau perangkat pemerintahan yang ada di suatu desa. Kemudian, Ibu jelaskan mengenai pemerintahan desa terlebih dahulu ya. Ini dia pemerintahan desa, kurang jelas ya. Ya, baiklah sebelum Ibu jelaskan, anak-anak Ibu minta untuk membuka bukunya dan membaca materi mengenai organisasi pemerintah desa, kelurahan, dan juga kecamatan. Ya, Ibu beri waktu 5-10 menit ya untuk membaca mengenai materi tentang organisasi pemerintahan desa dan juga kecamatan. Oke, silakan anak-anak, nanti misal ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Nah, ya, sudah 8 menit ya. Apakah siswa semuanya anak-anak sudah membaca? Sudah? Baiklah. Kalau sudah, akan Ibu jelaskan mengenai organisasi pemerintahan desa. Nah, di sini sama-sama yang di buku ya, anak-anak. Jadi di sini ada LKD atau nama lain. Ini LKD itu merupakan lembaga kemasyarakatan desa. Di sini ada lembaga kemasyarakatan desa, kemudian ada kepala desa. Jadi sebuah desa itu dipimpin oleh kepala desa. Kemudian di bagian sini ada BPD atau Badan Perwakilan Desa. Nah, Badan Perwakilan Desa itu apa sih? Badan Perwakilan Desa merupakan badan yang membantu kinerja dari kepala desa. Nah, kemudian di sini ada turun ke bawah, ada sekretaris desa atau biasa disebut dengan Pak Sekdes, seperti itu. Kemudian ada unsur pelaksanaan teknis, unsur staf atau urusan, dan di sini ada kepala dusun. Nah, jadi desa itu terbagi atas beberapa dusun, dan setiap dusun itu dikepalai oleh kepala dusun. Ya, apakah paham anak-anak semua? Ada yang ingin ditanyakan?
Oh ya, silakan. Kepala dusun. Ya, kepala dusun itu merupakan yang memimpin sebuah dusun. Jadi, ketika kamu tinggal di desa, nanti desanya itu akan terbagi dari beberapa dusun. Nah, setiap dusun juga mempunyai kepala dusun supaya nanti ketika ada masalah atau ada sesuatu yang terjadi dalam dusun tersebut, ada yang mempertanggungjawabkan. Ya, sudah paham ya? Ya, baiklah. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai pemerintahan kelurahan. Ya, coba bisa dilihat dulu ya, ini bagiannya. Ya, baiklah. Jadi, untuk pemerintahan kelurahan, ini kelurahan dikepalai oleh seorang lurah. Ya, kepala lurah. Biasanya kalau di rumah itu bisa disebut dengan Pak Lurah seperti itu atau Bu Lurah. Kemudian di bawahnya ada sekretaris kelurahan. Jadi setiap struktur kepemimpinan itu pasti ada sekretarisnya ya. Dan di bawahnya ada kepala seksi pembangunan, kemudian kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan sosial, kepala seksi ketertiban dan ketentraman. Nah, jadi di sini sudah ada kepala-kepala, nanti ini terdiri juga dari staf-staf, tidak hanya satu orang ya. Ini ada seksi pembangunan, jadi ketika ada pembangunan di sebuah kelurahan tersebut, nanti yang bertanggung jawab adalah seksi pembangunan. Seperti itu. Kemudian di kepala kelurahan itu ada yang namanya RT dan juga RW. Ya, di tempat anak-anak ada RT dan RW-nya. Oh iya, Cindy, tinggal di RT berapa? RT 3. Kemudian RW-nya? RW 2. Ya, siap. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, lanjut ya, Ibu lanjutkan mengenai pemerintahan kecamatan. Nah, ini ada bagan, kelihatan ya, bagannya ya. Nah, jadi di sini dijelaskan untuk yang paling atas itu ada camat. Jadi pemerintahan kecamatan itu dipimpin oleh camat. Kemudian camat itu diangkat oleh bupati atau wali kota. Nah, di sini ada sekretaris kecamatan. Yang tadi Ibu bilang sudah ya, setiap organisasi itu, setiap struktur organisasi pasti ada sekretarisnya. Kemudian di bawahnya ada kepala seksi pembangunan, kepala seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketertiban dan ketentraman. Ya, ini hampir sama dengan struktur organisasi kelurahan. Akan tetapi di desa-desa tidak semua menggunakan struktur seperti itu. Ada juga yang menggunakan struktur organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Ya, baiklah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, semua siswa diharap untuk membuat atau menggambar tentang struktur organisasi dari pemerintahan desa. Ya, sekarang Ibu tunggu ya. Organisasi desa strukturnya dibuat aja, misal kotak, kemudian ada tanda strip, kemudian kotak lagi yang seperti ini. Bisa digambar di buku. Ya, Ibu tunggu ya. Ya, jika sudah selesai, bagaimana? Sudah selesai semua ya? Ya, jika sudah selesai semua, nanti hasilnya bisa difotokan, kemudian dikirimkan ke Ibu. Ya, ya kemudian ayo siapa yang mau menyampaikan pendapat tentang materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Brian, ya silakan nah. Ya, ada lagi?
Ya, jika tidak ada, maka Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada pemerintahan desa, kemudian pemerintahan kelurahan, dan juga pemerintahan kecamatan. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk melakukan wawancara terhadap perangkat desa kalian. Ya, bisa kepala desa, bisa sekretaris desa, atau siapapun yang merupakan perangkat dari desa atau masuk dalam kepengurusan pemerintahan desa. Ya, untuk nanti format-formatnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya, di WhatsApp kelas kita. Ya, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka akan Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Mohon maaf jika Ibu salah kata atau kurang dalam menyampaikan pembelajaran. Ya, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jika tidak ada, Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.